Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Sintamini Prativi, spesialis radiologi kedokteran gigi. Saya Nyimas Rafika Anggraini, kelas angkatan 42. Saya akan mempresentasikan kasus jurnal reading saya yang berjudul Kista Keratosis Odontogenic pada Sindrom Gorlin-Lugos, laporan kasus. Sindrom Gorlin-Lugos atau yang biasa dikenal dengan nevoid basal cell carcinoma, basal cell nevus syndrome, Jauke's basal cell, dan nevus bifid-rib syndrome adalah kondisi bawaan autosomal dominan yang bersifat turun-temurun yang biasanya disertai dengan basal cell carcinoma BCC, kista keratosis odontogenic atau OKC, dan adanya anomali skeletal. Prevalensinya itu biasanya terjadi kurang lebih satu kasus pada setiap 60.000 individual, terjadi pada usia muda, biasanya setelah 5 tahun dan sebelum 30 tahun. Rasio kejadiannya biasanya laki-laki dan perempuan itu seimbang 1:1, dan 90% terjadi pada ras Kaukasoid dan 40% pada ras Negroid. Etiologinya itu biasanya dikarenakan mutasi yang terjadi pada patch peta CH, yaitu tumor supresor gen pada kromosom 9, dan dengan faktor predisposisinya itu biasanya dikarenakan keturunan, radiasi, dan paparan dari sinar matahari. Berdasarkan gambaran klinis, biasanya pasien datang tanpa gejala atau asimptomatik, tapi biasanya juga bisa disertai dengan pembengkakan pada pipi, kebas pada bibir bawah, fraktur patologis, terlihat papula berwarna kecoklatan pada kulit, narkosofali, bibir atau langit-langit yang sumbing, mandibula protrusi ringan, dan juga mata strabismus atau juling, dan ujung hidung itu terlihat lebih lebar. Nah, pada kasus ini dapat dilihat gambaran klinis ekstraoral dari penderita Gorlin-Lugos syndrome. Berikut gambaran klinis intraoral dari Gorlin-Lugos syndrome. Pembengkakan intraoralnya terlihat pada gigi 46 dan 45. Nah, pembengkakan ini berkonsistensi keras pada jaringan lunak, biasanya ditemukan pada mandibula, dan juga terdapat kista odontogenik di multiple kuadran gigi, dan adanya infeksi sekunder yaitu abses. Lokasi pada Gorlin-Lugos syndrome itu sering ditemukan pada gigi premolar dan molar mandibula, epicenter di superior dari inferior alveolar canal, dan terkadang timbul pada gigi impaksi atau gigi yang belum erupsi. Nah, berikut gambaran radiografinya. Pada gigi impaksi molar ketiga rahang atas dan rahang bawah di sebelah kiri. Nah, struktur internalnya itu radiolucent unilokuler, perluasannya itu meluas di sepanjang body of the mandible, jumlahnya multiple, bentuknya scallop, batasnya jelas dan terkortikasi, radioopak homogen, dan efek terhadap giginya displacement gigi, resorpsi eksternal akar gigi, dan efek terhadap tulangnya itu terjadi penipisan tulang atau terlihat seperti terowongan. Gambaran histopatologisnya itu terdapat lapisan tipis parakeratoinous, squamous epithelial, dan odontogenic epithelial rest, dan kista satelit pada dinding. Diagnosis banding dari Gorlin-Lugos syndrome itu ada beberapa. Yang pertama itu ada kista dentigerous. Persamaannya itu berbatas jelas terkortikasi, struktur internalnya radiolucent unilokuler, dapat menyebabkan efek displacement pada gigi yang terlibat dan dapat menyebabkan resorpsi gigi yang bersangkutan. Sedangkan perbedaannya itu, epicenter dari lesi kista dentigerous itu biasanya mengelilingi mahkota gigi, sedangkan epicenter dari Gorlin-Lugos syndrome di antara bifurkasi gigi yang terlibat. Kista dentigerous juga sering terjadi pada gigi molar ketiga maksila atau caninus maksila, sedangkan Gorlin-Lugos syndrome sering terjadi pada gigi molar pertama mandibula. Jumlah dari lesi kista dentigerous single, sedangkan pada Gorlin-Lugos syndrome biasanya itu multiple. Ukuran kista dentigerous itu
kurang lebih 2 cm lebih kecil dibandingkan dengan Gordon-Goss syndrome yang berukuran sekitar 5 cm. Nah, berikut gambaran panoramik dari kista Dendroceras pada molar ketiga mandibula di sebelah kiri. Diagnosis banding yang kedua itu adalah cherubism. Persamaan dengan Gordon-Goss syndrome itu yaitu dapat membuat gigi displacement, batas jelas dan terkortikasi, seringnya pada mandibula. Perbedaannya itu epicenter dari lesi cherubism pada posterior body of mandibula dan rambus mandibula. Sedangkan epicenter dari lesi Gordon-Goss syndrome itu biasanya berada pada superior dari inferior alveolar canal. Dan juga lesi cherubism itu bersifat bilateral, sedangkan Gordon-Goss syndrome itu unilateral. Dan lesi cherubism itu memiliki struktur internal berpola multilokuler, sedangkan pada Gordon-Goss syndrome itu sering terjadinya unilokuler. Nah, berikut gambaran panoramik lesi cherubism pada maksila dan mandibula. Diagnosis banding yang ketiga adalah multiple myeloma. Persamaannya itu pada lesi ini sering terjadi pada bagian posterior dari mandibula. Struktur internalnya radiolucent, dapat menyebabkan resorpsi akar gigi, dan berjumlah multiple. Sedangkan perbedaannya adalah pada lesi multiple myeloma, bentuknya itu oval, sedangkan Gordon-Goss syndrome berbentuk scallop. Dan juga pada lesi multiple myeloma berbatas jelas tetapi punch out, sedangkan lesi Gordon-Goss syndrome berbatas jelas dan terkortikasi. Nah, berikut gambaran panoramik dari multiple myeloma pada mandibula. Laporan kasus pada jurnal ini ada seorang pasien perempuan berusia 19 tahun datang mengeluhkan terjadi pembengkakan dan mati rasa pada rahang kiri bawah sudah sejak 3 bulan. Berdasarkan pemeriksaan klinis ekstraoral, terdapat pembengkakan ringan pada wajah pasien di kiri mandibula. Dan di intraoral terdapat pembengkakan yang keras meluas pada bagian molar ketiga mandibula kiri. Berdasarkan pemeriksaan radiografi yang dilakukan pada tahun 2011, terdapat gambaran radiolucent homogen unilokuler, lokasi lesi pada rambus mandibula, perluasan arah anterior ke kanalis mandibula, dan arah posterior ke prosesus koronoid. Unilateral, berjumlah single, berukuran kurang lebih 5 cm, berbatas jelas terkortikasi, berbentuk scallop, dan tidak menyebabkan efek terhadap jaringan sekitar. Lalu pasien melakukan lagi fotoradiografi pada tahun 2014 dan dilihat terdapat gambaran radiolucent homogen unilokuler, lokasi lesi pada rambus mandibula sebelah kiri, unilateral, berjumlah single, berukuran kurang lebih 6 cm, berbatas jelas terkortikasi, berbentuk scallop, dan tidak ada efek jaringan sekitar. Nah, dan juga ditemukan lesi baru pada radiolucent homogen unilokuler. Lokasi lesi itu pada body of mandible, pada gigi 43 sampai gigi 48, dan perluasan arah anterior itu ke foramen mental, dan ke arah posterior itu ke kanalis mandibula, serta ke arah inferior yaitu inferior border of mandibula. Unilateral, berjumlah single, berukuran kurang lebih 10 cm pada lesi yang di sini sebelah kanan, berbatas jelas terkortikasi, berbentuk scallop, dan tidak ada efek terhadap jaringan sekitar. Pasien juga melakukan pemeriksaan radiografi toraks dan tengkorak. Berdasarkan hasil pemeriksaannya itu, toraksnya menunjukkan tulang rusuk yang menyatu, tengkorak menunjukkan adanya klasifikasi Vux cerebri, dan lateral tengkorak menunjukkan adanya jembatan pada sela Turcica. Pada kasus ini, perawatan yang dilakukannya itu insisi dan enukleasi, serta pencabutan gigi impaksi pada gigi 38. Kesimpulannya,
Terdapat temuan radiografis lesi radiolucen multiple, berbatas jelas terkotikasi, struktur internal radiolucen, dan ukuran lebih dari 5 cm pada rabus mandibula kiri, serta body of mandible kanan dan terlihat penipisan tulang. Maka dapat ditegakkan radiodiagnosis bahwa adanya sindrom Gorlin-Goltz disertai impaksi pada gigi 38. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.